Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada manajemen Better Work Indonesia yang mengundang kami dari BPJS Kesehatan untuk hadir di antara Bapak Ibu sekalian menyampaikan program jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikannya dalam bahasa Indonesia. Bapak Ibu sekalian, bahwa program jaminan kesehatan nasional ini merupakan bagian daripada sistem jaminan sosial nasional, di mana di Indonesia telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, di mana dengan undang-undang tadi mewajibkan seluruh penduduk Indonesia wajib mempunyai jaminan sosial nasional yang meliputi kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun. Yang mendasari daripada program ini adalah adanya konvensi ILO ini nomor 102, pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45, pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, yang pada pokoknya adalah bahwa negara wajib memberikan akses pelayanan kesehatan, jaminan sosial yang salah satunya adalah kesehatan. Kemudian yang mendasari lainnya adalah Bapak Ibu sekalian bahwa jaminan kesehatan ini makin lama dirasa makin mahal. Selama ini banyak hubungan antara penderita dan pemberi pelayanan kesehatan itu yang membuat pelayanan kesehatan makin mahal. Yang pertama adalah bahwa di dalam pelayanan kesehatan tadi ada ignoransi peserta, di mana peserta apabila berhubungan dengan pemberi pelayanan kesehatan, penderita apabila berhubungan dengan pemberi pelayanan kesehatan, posisinya pada posisi ignoran, sehingga dia iya saja. Pemberi pelayanan kesehatan ngomong bahwa ini 100.000, 500.000, iya saja. Kemudian dia datang ke apotek, obatnya diambil 500.000, 1 juta, dia iya saja. Jadi hubungannya kayak demikian. Yang kedua yang membuat pelayanan kesehatan itu mahal adalah asymmetric information, hubungan yang tidak seimbang antara penderita dengan pemberi pelayanan kesehatan, di mana pemberi pelayanan kesehatan penuh dengan informasi tentang pelayanan kesehatan, penderita minim sekali informasi tentang pelayanan kesehatan. Sebagaimana diketahui, kita apabila masuk ke rumah sakit, kemudian sekarang teknologi kesehatan makin canggih, begitu untuk penegakan diagnosa, pemberi pelayanan kesehatan menyampaikan bahwa sakitnya ada di kaki. Untuk penegakan penunjang diagnosa harusnya yang ada hubungannya dengan kaki, tetapi sekarang ini rumah sakit menjadi profit center, bukan lagi sosial sifatnya, sehingga seringkali overutilization. Seringkali sakitnya di kaki, tapi untuk penegakan diagnosa, penunjang diagnosanya sampai ke atas, tapi kita iya saja, karena kita tidak tahu. Tahu-tahu bahwa kita menyiapkan uang 5 juta, 10 juta, begitu keluarnya tidak cukup. Ternyata kayak begitu. Itu yang membuat adanya program jaminan kesehatan nasional ini. Biaya kesehatan yang cenderung makin naik cukup tajam. Bapak Ibu sekalian, untuk itu negara mewujudkan jaminan kesehatan nasional agar akses pelayanan kesehatan masyarakat, kemudian dia pengen seperti karyawan perusahaan. Kalau sakit di cover oleh perusahaannya, tetapi dia mau membeli asuransi komersial, asuransi kesehatan komersial, banyak yang tidak terbeli, sehingga negara memberikan program jaminan kesehatan nasional ini yang sifatnya gotong royong, yang mewajibkan seluruh penduduk Indonesia agar apa? Agar iurannya murah, tetapi ruang lingkupnya luas. Jadi gambarannya adalah demikian. Sistem jaminan sosial nasional ini ada 3 asas, 5 program, dan 9 prinsip. Asasnya yang pertama kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial. Kemudian 5 program seperti yang saya sampaikan, Undang-Undang Nomor 40 tadi mewajibkan punya 5 program tadi. Tetapi dimulai dari kesehatan dulu, di mana kesehatan ini PT Askes Persero, dulunya BUMN, harus bertransformasi menjadi badan nirlaba BPJS Kesehatan ini untuk dapat mengelola program ini. Sedangkan yang lainnya ini nantinya
Jadi ini dikelola oleh BPJS Kesehatan, yang ini nantinya jaminan kecelakaan kerja, hari tua, pensiun dan kematian ini akan dikelola oleh Jamsostek yang bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada 9 prinsip daripada program jaminan kesehatan ini. Yang pertama adalah gotong royong, dengan mewajibkan seluruh penduduk Indonesia dan orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia diharapkan dapat iuran yang cukup rendah dengan ruang lingkup yang cukup luas. Gambarannya apa Bapak Ibu sekalian? Gambarannya salah satu iuran termurahnya adalah Rp25.500 per jiwa per bulan. Tetapi ruang lingkup yang di-cover sampai dengan cuci darah, sampai dengan nyakok jantung, sampai dengan operasi kanker. Artinya hampir tidak ada yang tidak dijamin oleh program jaminan kesehatan ini. Kenapa bisa terjadi? Karena subsidi silangnya dari seluruh penduduk tadi. Sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, bahwa program ini mewajibkan seluruh penduduk Indonesia. Sampai dengan sekarang peserta dari program jaminan kesehatan ini sudah 122 juta. Diharapkan pada 1 Januari 2019 seluruh penduduk Indonesia sudah tercover dalam program jaminan kesehatan nasional ini. Ini gambaran daripada konsep gotong royong tadi adalah agar diperoleh iuran yang rendah dengan ruang lingkup yang cukup luas. Kemudian nirlaba, program ini dikelola bukan oleh BUMN. Kami dulunya PT Askes Persero BUMN. Kami tidak boleh mengelola itu, sehingga kami harus berubah, bertransformasi menjadi badan nirlaba, sehingga sifatnya tidak profit oriented, sifatnya betul-betul sosial murni. Kemudian saya kira yang lain sudah cukup. Portabilitas, Bapak Ibu sekalian, program ini didesain dengan portabilitas seluruh Indonesia. Apabila sakit, misalnya karyawan perusahaan ada di Jakarta, dia sedang bepergian ke Manado, ke Surabaya, ke Jogja, kemudian sakit di sana, bisa dilayani di mana dia sedang berada tadi. Jadi produk ini didesain dengan portabilitas seluruh Indonesia, dengan model bukan reimbursement system, bukan out of pocket dulu, membayar dulu, kemudian diklaimkan kepada BPJS Kesehatan, tetapi didesain dengan bahwa peserta dengan menunjukkan kartunya bisa dilayani di mana dia sedang berada, tapi di Indonesia. Kemudian kepesertaannya wajib, tadi sudah saya sampaikan, dananya amanat, hasil pengelolaan dana dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta. Jadi dengan prinsip nirlaba tadi, bukan iuran yang diperoleh nanti kalau sisa dapat untuk menjadi tambahan gaji kami, tidak, karena gaji kami sudah diplot, ini bagian gaji. Kemudian ini dana iuran ini bagian program. Dana program yang didapat dari iuran apabila dia lebih tidak boleh ke dana badan tadi yang untuk gaji dan sebagainya. Jadi program ini didesain dengan nirlaba, dananya dipergunakan untuk kepentingan peserta. Bapak Ibu sekalian, program ini desainnya adalah bahwa di sini ada pemerintah sebagai regulator menentukan berapa iurannya, kemudian menentukan berapa tarif ke rumah sakitnya, kemudian kami BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara program. Semua ketentuan diatur oleh pemerintah, karena kita merupakan badan yang dibuat pemerintah untuk melaksanakan program jaminan kesehatan ini. Sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, wajib bagi seluruh penduduk Indonesia dan orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. Undang-undang mengamanatkan demikian. Kemudian slide. Secara menyeluruh peserta ini dibagi menjadi 2. Yang pertama disebut dengan penerima bantuan iuran. Penerima bantuan itu siapa? Masyarakat miskin dan tidak mampu. Masyarakat miskin dan tidak mampu tadi disebut penerima bantuan iuran karena iurannya dibayar oleh pemerintah. Karena dia miskin dan tidak mampu. Siapa dianya yang dianggap miskin dan tidak mampu tadi bukan ditentukan oleh BPJS Kesehatan, tetapi ditentukan oleh pemerintah melalui lembaga yang diberi kewenangan. Kemudian kalau di sini masyarakat miskin dan tidak mampu, di sini tinggal masyarakat yang mampu. Disebut bukan penerima bantuan iuran. Dibagi menjadi 3 kelompok besar. Pekerja penerima upah itu siapa? Pekerja penerima upah itu adalah mereka yang bekerja, ada pemberi kerjanya, ada ikatan industrial di antara mereka,
Dan disebut dengan pekerja penerima upah. Kemudian berikutnya ada pekerja bukan penerima upah. Pekerja bukan penerima upah ini adalah mereka yang bekerja tetapi tidak ada pemberi kerjanya. Tidak ada ikatan industrial di antara mereka. Contohnya pedagang, mereka itu bekerja tapi tidak ada pemberi kerjanya. Nelayan, dokter praktek pribadi, pengacara praktek pribadi, itu adalah mereka pekerja tetapi tidak ada pemberi kerjanya. Kemudian berikutnya adalah bukan pekerja. Bukan pekerja itu siapa? Bukan pekerja ini adalah mereka yang sudah purna tugas, pensiunan, penerima pensiun, pemberi kerja, investor. Ini termasuk bukan pekerja. Slide berikutnya. Slide. Kemudian Bapak Ibu sekalian, program ini iuran yang dijaminkan untuk pekerja penerima upah tadi, untuk karyawan tadi sudah menjamin 5 jiwa. 1 karyawannya, 2 istri atau suaminya yang sah, kemudian 3 anak, baik anak kandung, anak angkat maupun anak tiri. Jadi 1 iuran tadi sudah menjamin 5 jiwa tadi. Kemudian berikutnya, program ini yang membedakan dari program lain. Apabila terjadi PHK untuk pekerja penerima upah, maka dia akan dijamin selama 6 bulan tanpa membayar iuran. Akan dijamin oleh program kesehatannya tanpa membayar iuran. Tetapi yang dimaksud dengan PHK di sini adalah bukan tenaga kerja waktu terbatas yang memang kontrak kerjanya 1 tahun, 2 tahun, tetapi yang karena sesuatu hal sesuai dengan Undang-Undang 13 dia harus di PHK, di mana ada putusan pengadilan tentang PHK ini. Kemudian apabila dia 6 bulan tidak mendapatkan pekerjaan kembali, maka dia akan diusulkan untuk menjadi penerima bantuan iuran. Maksudnya adalah diusulkan karena bisa saja yang bersangkutan tidak bekerja 6 bulan tapi bukan masyarakat miskin, dia bisa tidak mau, jadi kayak gitu, sehingga diusulkan menjadi penerima bantuan iuran. Termasuk juga kalau terjadi cacat total yang mengakibatkan seseorang tidak bekerja kembali, maka dia akan dijamin kesehatannya tanpa membayar iuran selama 6 bulan. Slide berikutnya. Pentahapan kepesertaannya bagaimana? Bapak Ibu sekalian, yang perlu kami informasikan di sini bahwa dengan Perpres nomor 111 tahun 2013 mengamanatkan bahwa untuk pekerja badan usaha besar, badan usaha sedang, dan badan usaha kecil paling lambat pada 1 Januari 2015 sudah wajib menjadi peserta program jaminan kesehatan nasional ini. Artinya pada tahun 2014 ini badan usaha besar, sedang, dan kecil sudah wajib menjadi peserta program jaminan kesehatan nasional ini. Sedangkan untuk badan usaha mikro, dia wajibnya paling lambat 1 Januari 2016. Jadi ini paling lambat 1 Januari 2016 sudah menjadi peserta program jaminan. Kemudian kalau seluruh penduduk, maka paling lambat 1 Januari 2019 sudah menjadi peserta program jaminan kesehatan. Bapak Ibu sekalian, iurannya bagaimana? Preminya bagaimana? Untuk penerima bantuan iuran dibayar oleh pemerintah, karena dia masyarakat miskin dan tidak mampu tadi, dibayar oleh pemerintah, besarannya adalah 19.225 per jiwa per bulan. Nah, kalau pekerja penerima upah tadi, yang karyawan perusahaan dan sebagainya, dibayar oleh pemberi kerja dan pekerjanya. Dibayar oleh pemberi kerja dan pekerjanya. Kalau dia pegawai negeri sipil ataupun TNI, 5%, di mana 3%-nya dari pemberi kerja, 2%-nya dari gajinya pekerjanya. Kalau di luar PNS dan TNI tadi, misalnya karyawan perusahaan, maka 4,5% dari gaji dan tunjangan tetap, dari salary tetapnya. Kemudian 4%-nya dari pemberi kerja, 0,5%-nya dari pekerjanya. 4,5% kalau di sini per jiwa per bulan. Kalau di sini sudah menjamin 5 jiwa tadi, karyawan, istri atau suami, dan 3 anak tadi. Kemudian maksimal daripada pengali tadi, kan ada yang gajinya 50 juta, 40 juta, 100 juta dan sebagainya, bukan 4,5% kali tadi, tetapi maksimal pengali dari 4,5% tadi adalah 2 kali penghasilan tidak kena pajak status kawin anak 1. Jadi maksimal pengali 4,5% tadi adalah 2 kali
PTKP ini. Artinya program ini sangat adil, di mana yang gajinya gede tidak dipotong atas gaji gedenya, tapi dibatasi dengan ceiling maksimal tadi. Kemudian kalau pekerja bukan penerima upah yang pedagang, nelayan, pengacara, kemudian dibayar oleh yang bersangkutan sendiri, karena dia tidak ada standar gajinya, maka besarannya dia boleh beli kelas 3 25.500 per jiwa per bulan, kelas 2 42.500 per jiwa per bulan, atau kelas 1 59.500 per jiwa per bulan. Jadi bedanya kalau pekerja penerima upah tadi persentase atas gaji dan tunjangan tetap, kalau yang lainnya ini adalah nominal per jiwa per bulan. Kemudian hubungan antara iuran yang dipotong, yang dibayarkan dengan kelas rawatnya bagaimana, dengan haknya bagaimana. Apabila gaji dan tunjangan tetapnya sampai dengan 1,5 kali penghasilan tidak kena pajak, status kawin anak 1, atau kalau dirupiahkan gaji sebulannya sampai dengan 3.543.750 per bulannya, maka haknya kelas 2 untuk pekerja penerima upah. Tidak ada kelas 3-nya. Jadi minimalnya kelas 2. Oke. Kalau gajinya itu kurang lebih 3.543.750 tadi ke bawah, minimalnya adalah UMP dan UMK, maka haknya kelas 2. Apabila lebih dari ini, misalnya 3.550.000, maka haknya kalau rawat inap sudah kelas 1. Kemudian maksimal pengalinya adalah 2 kali PTKP. Jadi pengali 4,5%-nya adalah maksimalnya 2 kali PTKP atau sekitar Rp4.075.000. Jadi di sini kelas 1, di sini kelas 2. Mekanisme pendaftarannya bagaimana? Saya kira pemberi kerja yang wajib mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan. Jadi mekanisme pendaftarannya, pemberi kerja mendaftarkan karyawannya dengan 2 form. Satu disebut form registrasi, dilampiri dengan form data karyawan, didaftarkan ke BPJS Kesehatan. Kemudian BPJS Kesehatan akan menerbitkan nomor pelanggannya. Kemudian nomor pelanggan tadi akan dibayarkan ke bank yang kerjasama, ada BRI, BRI, dan BNI. Kemudian bukti bayarnya dibawa ke BPJS Kesehatan untuk diterbitkan kartu peserta BPJS Kesehatan. Ini untuk pekerja penerima upah. Slide berikutnya. Untuk yang mandiri, barangkali di tetangga Bapak Ibu sekalian yang ada di Indonesia ada yang mau mendaftar atau dan sebagainya, maka bisa sebagai pekerja bukan penerima upah ataupun bukan pekerja tadi. Dia daftarnya bisa ke kantor BPJS Kesehatan, kemudian mengisi form registrasi, kemudian diberikan nomor virtual account, kemudian dibayarkan ke bank, bisa lewat ATM, bisa lewat teller bank, bisa lewat SMS banking, kemudian bukti bayarnya dibawa ke kantor BPJS Kesehatan untuk diterbitkan kartu BPJS Kesehatan. Untuk yang mandiri ini bisa juga mendaftar secara online lewat websitenya BPJS Kesehatan atau ke Bank BRI Mandiri, di mana dia sudah kerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk pendaftaran. Slide. Ini contoh kartunya. Slide berikutnya. Slide. Manfaatnya apa saja, Bapak Ibu sekalian? Manfaatnya komprehensif, menyeluruh, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk bahan alat habis pakai, termasuk obat. Yang sifatnya manfaat medis tidak dibedakan apakah dia masyarakat yang miskin tadi, yang kelas 1 kah, yang kelas 2 kah, yang kelas 3, tidak. Ruang lingkupnya, benefitnya sama. Yang dibedakan hanya manfaat non medis. Manfaat non medisnya itu adalah kalau dia rawat inap, maka kalau masyarakat yang miskin tadi, di mana iurannya dibayar oleh pemerintah, maka dia di kelas 3 rumah sakit yang kerjasama. Pekerja penerima upah di kelas 2 atau kelas 1 tergantung gaji dan tunjangan tadi, tergantung salary tetapnya berapa. Kemudian yang dibedakan hanya manfaat non medis.
Kemudian ada hal lain yang dijamin, misalnya ambulans, kacamata, dan sebagainya. Slide berikutnya. Kemudian model pelayanannya berjenjang. Apabila sakit, pertama peserta ke pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama kami terdiri dari dokter keluarga atau dokter praktek yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan, kemudian klinik yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan, dan puskesmas yang pasti seluruh Indonesia kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Pertama kali berobat ke sini. Kemudian apabila perlu pelayanan spesialistik akan dirujuk ke rumah sakit yang kerjasama, baik untuk rawat jalan maupun untuk rawat inap di rumah sakit. Slide berikutnya. Ini alur pelayanannya. Peserta apabila sakit ke pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama, dokter keluarga atau klinik atau puskesmas. Kemudian apabila perlu pelayanan spesialistik akan dirujuk ke rumah sakit. Dalam kondisi emergensi atau gawat darurat tidak harus ke puskesmas dulu, tidak harus ke rumah sakit, ke dokter keluarga dulu, tapi bisa langsung ke UGD rumah sakit. Tetapi kasusnya memang kasus emergensi. Kemudian modelnya bukan reimbursement system, tetapi diberikan dalam bentuk pelayanan di mana nantinya yang mengklaimkan ke BPJS Kesehatan adalah paskes tadi, fasilitas kesehatan tadi, baik dokter keluarga maupun rumah sakit tadi. Slide berikutnya. Ini pelayanan kesehatan yang dijamin di pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama, pemeriksaan, pengobatan, penunjang diagnosa sederhana. Kemudian apabila perlu pelayanan spesialistik dirujuk ke slide berikutnya. Nah, apabila perlu pelayanan spesialistik maupun subspesialistik akan dirujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan, penunjang diagnosa, tindakan medis, baik yang sederhana sampai dengan yang canggih. Di sini ruang lingkupnya sangat luas, baik sampai ke pelayanan kedokteran forensik, pelayanan jenazah, kemudian rawat inap di ruang ICU maupun non ICU dijamin. Slide berikutnya. Nah, manfaat akomodasinya Bapak Ibu sekalian, kalau peserta penerima bantuan iuran tadi, yang masyarakat miskin tadi di kelas 3, dia iurannya dibayar pemerintah. Kalau sakit rawat inap di kelas 3. Kalau dia naik kelas ke VIP misalnya, gugur haknya, dia harus membayar semua. Nah, yang pekerja penerima upah dari sini, kelas 1 dan kelas 2. Apabila dia naik ke VIP boleh, selisihnya antara hak yang dari BPJS Kesehatan dengan fasilitas yang ditempati dibayar oleh yang bersangkutan atau perusahaan tempat dia bekerja. Kalau memang benefit yang diberikan oleh perusahaan di VIP misalnya. Slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, Prodami menjamin juga untuk kacamata. Apabila pekerja penerima upah tadi termasuk kategori kelas 1, maka 300.000 hak kacamatanya. Kemudian apabila dia mendapatkan kelas 2, diberikan hak kacamata 200.000. Yang kelas 3 150.000. Selisihnya bagaimana? Selisihnya dibayar oleh yang bersangkutan sendiri. Ada alat bantu dengar, ada protese gigi. Slide berikutnya. Ada protese alat gerak juga diberikan menjadi benefit, korset tulang belakang, polar neck, kruk, dan sebagainya. Artinya program ini dengan rupiah kalau kita lihat 25.500, salah satu yang termurah tadi, dia dapat kacamatanya yang 25.500 tadi 150.000, padahal disetahunkan iurannya hanya sekitar 250.000. Kacamatanya sudah 150.000 sendiri. Jadi betul-betul sosial murni, ruang lingkupnya luas, tetapi iurannya sangat kecil sekali. Slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, yang tidak dijamin. Tadi yang dijamin, yang tidak dijamin apa? Yang tidak prosedural. Peserta penderita langsung ke rumah sakit, tidak melalui pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama, tidak dijamin. Kemudian peserta berobat ke yang bukan providernya BPJS Kesehatan. Dia dokter keluarganya di sebelah dokter A misalnya. Kemudian kalau tadi yang dijamin, sekarang yang tidak dijamin. Yang tidak dijamin prinsipnya adalah yang sifatnya tidak normatif, misalnya tidak prosedural. Kemudian di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama. Kemudian yang sifatnya pelayanan di luar negeri tidak dijamin. Kemudian tujuan estetika tidak dijamin. Kemudian upaya ingin mempunyai anak tidak dijamin. Peratakan gigi tidak dijamin, atau yang sifatnya estetika. Slide berikutnya. Jadi yang tidak dijamin adalah
sebagai berikut. Kemudian slide berikutnya, Pak. Slide. Bapak Ibu sekalian, program ini wajib bagi seluruh penduduk Indonesia dan orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia. Program ini memenuhi kebutuhan medis dasar seluruh penduduk Indonesia. Artinya sakitnya apa, kebutuhan medisnya dipenuhi. Tetapi program ini tidak bisa memenuhi keinginan medis seluruh penduduk Indonesia. Karena apa? Dari yang kalangan atas pun juga wajib. Kemudian sampai saudara-saudara kita yang kurang beruntung juga wajib. Maksimalnya kelas 1. Padahal kalau sakit kebutuhan medisnya terpenuhi, tetapi keinginan medis misalnya pengennya di VIP, VVIP tidak ada di dalam program ini. Maka agar kewajibannya sebagai penduduk suatu negara terpenuhi, keinginan medisnya juga terpenuhi, terkait dengan manfaat tambahan tadi bisa dibeli lewat asuransi tambahan ataupun penjamin lainnya. Asuransi tambahan tadi akan melaksanakan coordination of benefit. Artinya adalah bahwa slide berikutnya. Nah, contohnya dari ini. Misalnya BPJS Kesehatan menjamin ini pelayanan tingkat pertama, pelayanan tingkat lanjutan, pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Kemudian pengennya bahwa kacamata maksimalnya dijamin 300.000. Pengennya karyawan dijaminnya kacamata 2 juta misalnya kayak begitu. Maka boleh membeli asuransi tambahan dari manfaat tambahan dari asuransi tambahan. Boleh. Kemudian nantinya misalnya pengennya kalau rawat inap di VIP atau VVIP, padahal BPJS Kesehatan hanya menyediakan sampai dengan kelas 1, maka boleh beli asuransi tambahan tadi ke asuransi komersial yang VIP. Nah, asuransi komersial tadi dengan BPJS Kesehatan akan melaksanakan kerjasama coordination of benefit. Tujuannya apa? Tujuannya agar Bapak Ibu sekalian tidak double costing, tidak membayar BPJS Kesehatan, kemudian membeli asuransi tambahan untuk manfaat yang sama, untuk manfaat yang sudah dijamin oleh BPJS Kesehatan. Tujuannya adalah itu tadi. Contohnya adalah misalnya membeli asuransi tambahan dari asuransi X, hak VIP. Kalau rawat inap sakitnya di providernya BPJS Kesehatan, maka dengan sistem pelayanan berjenjang tadi, rawat inap, rumah sakit akan agihkan kepada BPJS Kesehatan hak Bapak Ibu sekalian sebagai peserta BPJS Kesehatan. Misalnya haknya kelas 1 tadi, kan maksimalnya kelas 1. Kelas 1 Bapak tapi yang ditempati VIP di providernya BPJS Kesehatan. Kelas 1-nya tadi ditagihkan oleh rumah sakit kepada BPJS Kesehatan. Selisih VIP-nya tadi yang ditempati Bapak tadi akan ditagihkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk kemudian ditagihkan ke asuransi komersial yang dibeli Bapak Ibu sekalian tadi. Nah, artinya apa? Selisih tadi akan ditagihkan kepada asuransi tambahan, tetapi hak Bapak Ibu sekalian diberikan sepenuhnya kepada Bapak Ibu sekalian, hak BPJS Kesehatan. Itu kalau di providernya BPJS Kesehatan. Kalau di providernya bukan BPJS Kesehatan, tapi providernya asuransi komersial tadi, maka Bapak Ibu sekalian silahkan gunakan hak asuransi komersialnya tadi ke rumah sakit yang kerjasama dengan asuransi komersial, tapi tidak kerjasama dengan BPJS Kesehatan yang disepakati. Kemudian misalnya VIP, VIP tadi misalnya habis 50 juta. Kemudian asuransi komersial tadi akan menyelesaikan 50 juta semuanya dulu. Di situ asuransi komersial berfungsi sebagai pembayar pertama karena bukan provider BPJS Kesehatan. Kemudian hak BPJS Kesehatannya misalnya kelas 1 30 juta. Maka asuransi komersial akan nagihkan kepada BPJS Kesehatan hak BPJS Kesehatannya yang kelas 1 tadi, 30 jutanya tadi. Nah, di sini BPJS Kesehatan tidak menjadi pembayar pertama, tetapi tetap menjadi penjamin utama. Kenapa penjamin utama? Karena bukan limitasi biaya dari asuransi komersial yang dihabiskan dulu, tetapi hak Bapak Ibu sekalian ke BPJS Kesehatan akan diserahkan semuanya dulu kepada asuransi komersial tadi.
Jadi bukan 50 jutanya diambil dari limitasi asuransi komersialnya, tetapi 30 juta hak Bapak Ibu sekalian di BPJS Kesehatan yang diserahkan dulu kepada yang dibayarkan melalui asuransi komersial tadi. Jadi bedanya, kalau di provider BPJS Kesehatan, maka rumah sakit akan menagihkan kepada BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan akan menjadi pembayar pertama sekaligus penjamin utama. Tetapi kalau di bukan provider BPJS Kesehatan, maka rumah sakit akan menagihkan ke asuransi komersial dulu. Asuransi komersial menjadi pembayar pertama, bukan BPJS Kesehatan pembayar utamanya, tetapi penjamin utamanya adalah BPJS Kesehatan, karena hak Bapak di BPJS Kesehatan akan diserahkan dulu kepada asuransi komersial. Nah, message-nya apa? Message-nya adalah bahwa kalau dulunya Bapak Ibu sekalian beli asuransi komersial VIP, misalnya 400.000 atau 500.000 per jiwa per bulan, sekarang mestinya enggak dong. Karena apa? Wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan. Kemudian ada asuransi komersial untuk manfaat tambahannya. Ada risiko yang ditransfer kepada BPJS Kesehatan untuk pelayanan tingkat pertama, tingkat lanjutan, dan yang maksimalnya kelas 1 tadi. Nah, ini jadi pesannya bahwa tentunya Bapak Ibu sekalian kalau mau beli asuransi komersial pasti akan tanya, Anda kerjasama dengan BPJS Kesehatan atau tidak. Kalau tidak, Bapak double costing. Di sini membayar, di sana membayar. Tetapi kalau dia kerjasama coordination of benefit, maka ada intersection biaya, artinya iurannya tidak menjadi A ditambah B, tetapi mungkin A ditambah B dikurangi berapa persen, misalnya kayak begitu tadi. Jadi pesannya adalah itu. Slide berikutnya, slide. Ini gambaran asuransi tambahan yang sudah kerjasama coordination of benefit dengan BPJS Kesehatan. Ada 19 asuransi tambahan yang sudah kerjasama dengan BPJS Kesehatan yang bisa melaksanakan coordination of benefit dengan BPJS Kesehatan. Slide berikutnya, slide. Bahwa fasilitas kesehatan milik pemerintah di Indonesia wajib menjadi provider BPJS Kesehatan. Kalau swasta boleh itu artinya dia kalau berkeinginan boleh menjadi provider BPJS Kesehatan, kalau tidak dia boleh. Tapi gambarannya bahwa sekarang peserta BPJS Kesehatan sudah 120 juta. Di dalam 3 tahun 4 tahun lagi akan menjadi seluruh penduduk Indonesia. Tentunya nantinya yang tidak kerjasama dengan BPJS Kesehatan hanya yang memang dia untuk sektor eksklusif ya, untuk sektor eksklusif di mana dia memang saya tidak kerjasama dengan BPJS Kesehatan karena hanya kalangan nafas yang saya layani. Ini gambaran. Oke, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.